Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febrianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangamus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan demonstrasi konseptual pada modul 2.3, yaitu praktik coaching. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ibu Nia dan juga Ibu Zelvia. Saya di sini berperan sebagai observer ataupun supervisor dan Ibu Kurnia sebagai coach serta Ibu Zelvia sebagai coachee. Baik, bisa kita mulai langsung saja kita praktikkan proses coaching ini. Bagaimana Bu Kurnia, sudah siap? Insya Allah Ibu Reni, saya sudah siap. Oke. Assalamualaikum Bu Kurnia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Reni, Alhamdulillah saya sehat. Gimana Bu Reni kabarnya di sana? Alhamdulillah, saya sehat juga, Bu. Nah, pada kegiatan kali ini, kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu, Iya, mengenai inti coaching. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, terus tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu tentang menggali pertanyaan. Pertanyaan di sini tentunya pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti Bu Kurnia akan melakukan coaching ini bersama dengan Bu Sylvia gitu ya, Bu ya? iya Bu Bu. Sylvia sebagai coachingnya. Iya betul Bu. Oh, oke. Baik, untuk sesi kali ini, Bu Kurnia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan buat Bu Kurnia. Boleh saya tanya-tanya sebentar, Bu? Boleh Bu, tentu saja Ibu Reni dengan senang hati saya akan menjawab semampu saya ya Bu dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Oke, terima kasih Bu Kurnia. Langsung saja ya, Bu ya. Iya. Bu Kurnia ini nanti ingin dibantu untuk kompetensi yang mana ya, Bu ya? Yang bagian mana gitu? Saya ingin dibantu untuk dikembangkan yaitu mendengarkan aktif Ibu Reni. Saya terkadang Mm-mm, kurang mendengarkan nih coaching saya ketika saya melakukan suatu coaching. Nah, ini mm-mm, mendengarkan aktif seperti apa? Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini bisa mm-mm. diimplementasikan dan bisa mendengarkan aktif ketika melakukan coaching Bu Reni. Wah, menarik sekali ya, Bu ya. Saya akan bantu, saya akan coba bantu Bu Kurnia dalam mengembangkan kompetensi yang tadi dimaksud oleh Bu Kurnia ya. Nah, Iya, Bu. eh, bagaimana penilaian Bu Kurnia sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan selama ini gitu, atau perkembangan yang seperti apa yang akan kita bicarakan hari ini gitu, Bu? Selain Untuk mendengarkan aktif, ada lagi yang lain atau tidak? Untuk sementara ini saya masih kurang fokus dalam mendengarkan aktif, Bu, karena terkadang ketika melakukan coaching itu kan harus mendengarkan secara aktif dan Iya, fokus betul, agar betul sekali, tujuan Bu. lebih tercapai, Bu. Iya, iya. Oh, benar sekali. Baik, Bu Kurnia, kalau kayak gitu saya akan bantu mencoba mengamati perkembangan kompetensi yang Ibu maksud, yaitu eh, tentang mendengarkan aktif gitu ya, Bu ya. Iya, Nah, harapan Bu Kurnia apa ya tentang observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? eh, tentu saja yang saya ingin tingkatkan nih, Bu, kompetensi tadi yaitu mendengarkan aktif pada saat proses coaching nanti, Bu. Oke, baik Bu Kurnia, kalau gitu langsung kita mulai saja ya proses coachingnya gitu. Iya, baik, Eh, Ibu Rini. biar lebih efektif waktu gitu. Saya persilakan Bu Kurnia bersama Coach Bu Zelvia. Saya persilakan juga Bu, monggo. Baik, terima kasih ya, Ibu Rini. Ya, baik sama-sama Bu. Eh, kita mulai ya, Ibu Zelvia. Assalamualaikum, Bu Zelvia. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Ibu Kurnia. Kemarin saya menghubungi Ibu ya untuk janjian melakukan coaching nih pada kesempatan siang hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang masalah kebersihan kelas dan lingkungan sekolah ya, Bu. Jadi apa nih, Bu, yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita nih, Bu? Alhamdulillah saya ingin ke depannya menemukan solusi nih Bu dengan permasalahan yang saya alami saat ini. Tentu saja ya, Bu Zelvia, dengan senang hati apabila saya bisa berbagi dengan Ibu Zelvia. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu, permasalahan seperti apa ya, Bu, kira-kira? Iya Bu, begini. Jadi permasalahan yang saya alami ini tentang kebersihan kelas dan lingkungan sekolah Bu. Jadi masalahnya ini tentang kebersihan kelas ya. Kira-kira masalah apa nih, Bu, yang Ibu hadapi?
Begini Bu, jadi di sekolahan saya ini murid-muridnya susah sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelasnya Bu. Seperti itu. Jadi murid-murid ini susah sekali ya menjaga lingkungan sekolah dan kelasnya. Kira-kira penyebab dari murid-murid ini sulit menjaga kebersihan tersebut kira-kira kenapa ya, Bu? Nah, jadi sepertinya ada beberapa faktor ya Bu ya yang menyebabkan anak-anak murid ini mengalami kesulitan. Oh, jadi ada beberapa faktor ya, Bu, ketika anak murid ini mengalami kesulitan. Kira-kira faktor itu apa saja ya, Bu, yang paling memungkinkan hal itu bisa terjadi? Ya, sudah tanya ya Bu ya dengan beberapa anak, ada anak yang menjawab kalau mereka lupa untuk tiket, lupa untuk membuang sampah di kotak sampah. Ada juga yang mereka bilang kadang sulit Bu menemukan kotak sampah Bu. Oh, jadi memang ada siswa yang memang terkadang lupa membuang sampah di tempatnya, dan ada juga yang tidak bisa menemukan kotak sampah ya. Lalu seberapa besar nih harapan Ibu Zelvia terhadap murid-murid tersebut dalam menjaga lingkungan sekolah dan kelasnya, Bu? Jadi harapan yang saya inginkan ya, yang saya harapkan pada anak-anak saya di kelas itu ya mereka bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih begitu Bu. Paling tidak membuang sampah pada tempatnya ya, Bu. Ya betul sekali Bu. Baik, Ibu Zelvia, setelah mengetahui nih beberapa permasalahan nih, bagaimana kira-kira langkah-langkah Ibu Zelvia nih untuk mengatasinya? Iya, Bu. Jadi hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah bekerja sama ya dengan kepala sekolah agar bisa menyiapkan kotak sampah di setiap kelas dan diberi nama agar tidak tertukar dengan dan juga menyediakan kotak sampah di beberapa sudut sekolah begitu, Bu. Dan saya juga akan membuat tulisan di beberapa titik tentang kebersihan ya agar anak bisa membaca dan mengingatnya begitu, Bu. Oh, baik, Ibu Zelvia, itu rencana yang sangat bagus ya, Bu, untuk bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah dan membuat tulisan yang menjaga kebersihan di beberapa sudut sekolah. Lalu selanjutnya Ibu Zelvia akan membuat tulisan tentang menjaga kebersihan ya, Bu, tadi. Dalam hal ini kira-kira tulisannya tuh seperti apa ya, Bu, yang Ibu buat? Jadi tulisan itu contohnya kebersihan sebagian daripada iman begitu. Lalu ada juga yang contohnya yuk buang sampah pada tempatnya. Dan seperti ada juga tulisan yang orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu Bu kira-kira. Baik, kira-kira kapan nih Bu akan melakukannya atau melaksanakan hal tersebut? Eh, Sepertinya akan saya coba besok ya Bu ya, memulai berbicara dulu ya tentunya dengan kepala sekolah tentang apa yang sudah saya rencanakan. Baik, Ibu. Kemudian kira-kira komitmen apa nih terhadap rencana Ibu ini yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan melakukan dengan terus-menerus dan konsisten ya sampai terlihat perubahan Bu, yang terjadi pada lingkungan kelas dan sekolah. Kira-kira nih, siapa aja yang dapat bantu Ibu nih dalam menjaga komitmen ini? Nah, tentunya kepala sekolah, rekan guru, dan juga murid. Saling berkolaborasi ya, Bu, tentunya dengan kepala sekolah, rekan guru, dan juga murid untuk hasil yang lebih baik. Ya, betul sekali Bu. Baik, Ibu Zelvia, kemudian bagaimana nih tindak lanjut menurut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya menjalin komunikasi ya dengan baik tentunya dengan anak dan akan selalu mengingatkan bahwa pentingnya menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah, begitu. Rencana yang sangat luar biasa ya, Ibu Zelvia, yang sudah Ibu buat untuk ke depannya agar siswa ini mungkin lebih dapat menjaga lingkungannya, begitu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu Kurnia. Baik, Ibu Zelvia, dari percakapan ini kira-kira gimana nih perasaan Ibu Zelvia sekarang? Alhamdulillah sedikit lega Bu nih karena sudah bercerita dengan Ibu Kurnia sehingga saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya
alami di kelas, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Ini saya rasa perbincangan yang luar biasa ya, dan saya harap Bu Zelvia bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya dengan semangat. Insya Allah, Bu. Baik, Bu Zelvia, kira-kira ada hal lain yang mungkin akan dibicarakan? Saya rasa sudah cukup ya Bu ya, mungkin untuk masalah saya pada saat ini. Terima kasih banyak ya Bu Kurnia atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya. Baik, Ibu Zelvia, sama-sama mungkin cukup untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang-bincang kembali ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Zelvia. Nah, Bu Kurnia, alhamdulillah ya sudah melakukan percakapan coachingnya dengan coach Bu Zelvia gitu. Saya juga sudah melakukan observasi tadi bagaimana Bu Kurnia melaksanakan percakapan coaching, bagaimana Bu Zelvia sebagai coach dan Bu Kurnia sebagai coachnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, saya juga akan melakukan tahap pasca observasi ya Bu ya. Saya nanti akan ada umpan baliknya gitu. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menanyakan dulu nih, apa saja ya yang sudah Bu Kurnia dapatkan nih pada saat Bu Kurnia tadi melakukan coaching dan apa yang sudah Bu Kurnia lakukan pada saat tadi coaching. Nah, gimana Bu? Baik, Ibu Reni, terima kasih. Tahapan yang sudah tadi saya lakukan diantaranya pertama saya menstabilkan dulu, kemudian menjadi kesetaraan, selanjutnya seperti biasa membuat si koci ini nyaman terlebih dahulu ke kita ketika percakapan kita sudah dimulai. Lalu saya juga mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, lalu menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan saya fokus pada kehadiran penuh agar si koci ini merasa lebih dihargai, begitu Bu Reni. Wah, keren sekali nih Bu Kurnia nih ya. Nah, sekarang Bu, yang kedua pertanyaan saya. Setelah tadi Bu Kurnia melaksanakan percakapan coaching, bagaimana perasaan Bu Kurnia menilai diri sendiri tentang performa Bu Kurnia tadi dalam kompetensi ini tadi, Bu? Alhamdulillah ya Bu Reni, saya lebih fokus nih hadir sepenuhnya mendengarkan, memahami percakapan koci, dan terus berupaya Mm-mm. dalam memaknai setiap percakapan dengan koci saya tadi, Bu. Kalau dari performa saya dari angka 1 sampai 10, saya ini merasa berada di angka 8, Bu. Selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan oleh koci saya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu Kurnia sudah menilai diri Bu Kurnia itu sudah berada di angka 8 ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya Bu Kurnia, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Kurnia selaku saya tadi sebagai observer gitu ya Bu. Setelah saya mengamati Bu Kurnia itu eh, dengan Bu Zelvia gitu, menurut saya Bu Kurnia itu sudah melakukan apa coaching itu dengan sesuai dengan alur tirta, Bu. Sudah sangat luar biasa yang saya amati. Kemudian Bu Kurnia itu juga sudah mulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, lalu menanyakan rencana aksinya, dan terutama si coach mampu bertanggung jawab. Coachnya itu memang menyampaikan dan menceritakan, coachingnya itu memang menyampaikan dan menceritakan permasalahan yang dihadapi itu, serta si coach sendiri itu mampu memberikan solusi yang terbaiknya itu gitu Bu. Setelah saya amati seperti itu. Nah selanjutnya kompetensi mendengarkan aktif juga sudah terlihat sebenarnya Bu, sudah nampak bagus sekali gitu. Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching yang Bu Kurnia lakukan gitu. Nah, kemudian Bu Kurnia, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan pada Ibu nih, kompetensi apa yang nantinya Bu Kurnia ingin kembangkan berdasarkan hasil Bu Kurnia melakukan coaching tadi untuk ke depannya, Bu? Baik, Bu Reni, dari hasil percakapan tadi, memang saya ingin mengembangkan kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot. Tentu saja, saya sebagai sebagai coach harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, begitu Bu. Oke, oke, oke. Berarti lebih kepada kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, Bu Kurnia ya? Iya, betul Bu Reni. Heeh. Ya, jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan percakapan observasi ini lagi ya, Bu ya.
nanti Bu Kurnia melakukan coaching bersama lagi gitu. Terus Bu Kurnia nanti rencananya kapan dan butuh bantuan siapa nih Bu untuk melaksanakan ataupun meningkatkan kompetensi yang tadi Bu Kurnia inginkan ke depannya tadi nih Bu. Untuk meningkatkan kompetensi terkait apa yang akan saya lakukan itu, yang pertama saya tentunya akan berkoordinasi ya dengan Ibu Reni dan juga dengan rekan-rekan guru yang lainnya sebagai supervisor saya nih, dan Iya semua yang betul bisa betul. saya ajak diskusi lah, diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya saat melakukan coaching. Wah, luar biasa sekali, Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Kurnia rencanakan, semoga dapat meningkatkan lagi kompetensi yang Ibu inginkan tadi, gitu. Terus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, Bu, untuk meningkatkan performa kompetensi coaching ini. Nah, jadi nanti diharapkan ke depannya itu ada kolaborasi terhadap Bu Kurnia dan rekan sejawat dan berbagai pihak, gitu. Terus nanti akan ada peningkatan kompetensi dari Bu Kurnia. Kalau tadi dari kompetensi mendengarkan itu sudah aktif, sudah oke, kemudian selanjutnya nanti akan meningkatkan pada performa menggali pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah setelah selesai tadi saya mengamati proses coachingnya Bu Kurnia sampai selesai. Terima kasih Bu Kurnia, Bu Zelvia Iya, juga sama-sama untuk Bu waktunya Reni. melaksanakan coaching. Semoga tugas coaching kali ini bisa bermanfaat ya Bu untuk kita Iya, semua gitu. amin. Ya, baik. Saya akhiri ya, Bu ya. Bu Iya, Kurnia, Bu Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.